Langsung on mic aja kali ya biar rame. Tapi kalau misalkan malu, ya chat aja. Oke, boleh ya. Oke, jadi ini outline-nya. Kita belajar tentang ilmu anatomi, ya, dan kedua ada ilmu anatomi dasar. Nomor tiga, nah ini mungkin kalian baru dengar ya, terminologi anatomika. Radiologi, radiologi dasar, dan penutup. Jadi sebenarnya ilmu anatomi dan radiologi adalah dua ilmu yang berbeda, tapi mereka itu kayak sepatu gitu, mereka sepasang anjay. Jadi mereka sepasang, susah di apa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apa bedanya sih? Nah, nanti kita belajar. Oke, sekarang introduction dulu. Apa sih anatomi itu? Ilmu anatomi adalah merupakan ilmu anatomi berasal dari bahasa Yunani. Ini anatomia atau anatomion yang asli apa dari bahasa Yunani yang artinya itu memotong, to cut off, to ya gitulah. Pokoknya dia untuk memotong. Kok memotong, Kak? Nah, nanti kita bisa kaji lebih dalam kenapa memotong. Nah, untuk anatomi sendiri, modernnya, singkatnya adalah anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Pendekatannya dipelajari berdasarkan sistem organ atau regio atau klinis dan terbagi menjadi tiga, ada makroskopis, mikroskopis, dan developmental. Nah, jadi kalau masih yang belum kebayang, sebenarnya ilmu anatomi itu ilmu apa sih? Ilmu anatomi adalah seperti kalau apa ya? Kalau gua analogikan adalah kayak kalian tuh baca peta atau enggak kalian baca peta dunia. Jadi, oh bagaimana kalian tahu ini tuh negara apa, ini tuh negara apa, di mana lokasi ini, di mana Jember tuh di mana sih, Bogor tuh di mana sih, ke arah Jember tuh gimana sih gitu, jalan-jalannya dan lain-lain, itu adalah ilmu anatomi. Jadi ilmu yang memetakan letak-letak organ di tubuh manusia kayak gitu. Ya, kurang lebihnya kayak gitu gambarannya ya. Oke, nah ilmu anatomi sendiri merupakan ilmu anatomi merupakan cabang ilmu kedokteran. Nah, anatomi punya cabangnya lagi. Cabangnya apa aja sih? Yang pertama ada regional anatomi. Nah, regional anatomi merupakan studi tentang keterkaitan semua struktur di wilayah tubuh tertentu, seperti contoh di perut. Nah, misalkan contoh di perut itu kalau ini yang dari SMA kan ada lambung, ada usus halus, usus besar gitu ya, dan lain-lain. Nah, keterkaitan mereka tuh apa sih gitu. Tapi kalau di tubuh di kedokteran sendiri, walaupun perut itu sebagian besar komponen itu, kita bisa lihat juga dia ada hepar, terus ada aorta, kalau di bagian belakangnya itu ada ginjal gitu ya. Jadi semua itu termasuk regio perut, tergantung nanti kita pembagiannya bagaimana, dan hubungan antara satu organ dengan organ lain di satu regio atau di satu daerah tubuh adalah merupakan ilmu regional anatomi gitu. Yang kedua adalah surface anatomy. Nah, surface anatomy merupakan studi tentang struktur fitur-fitur eksternal dari tubuh hewan. Ini maaf ya, mungkin bahasa jelek karena ini hasil translate. Fitur anatomi yang dapat dipelajari dengan penglihatan tanpa diseksi ya. Jadi ini kuncinya, penglihatan tanpa diseksi. Diseksi itu maksudnya kita belah, kita potong-potong bagian-bagian tubuh itu tanpa harus kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ya secara mudah ya, kalian melihat orang telanjang gitu. Jadi surface anatomi itu kayak gitu, anatominya dari permukaan ya. Dan selanjutnya ada neuroanatomi. Neuroanatomi ini merupakan studi tentang struktur dan organisasi sistem saraf. Nah, jadi kenapa ya kok dibedain sih, sendiri kan banyak sistem tubuh lain, kenapa nggak ada anatomi sistem pencernaan gitu. Tapi ilmu anatomi tentang maksudnya tentang saraf adalah cabang ilmu sendiri, karena dia ini bercabang-cabang gitu. Saraf-saraf itu di berbagai regional, dia sampai ke ujung-ujung jari kalian itu ada sarafnya, makanya dia nggak bisa masuk ke regional anatomi. Dibilang surface anatomi pun dia juga nggak bisa kelihatan. Jadi dia ada cabang ilmu yang tersendiri, yaitu neuroanatomi. Kayak gitu ya. Kalau sistem organ lain, umumnya dia itu berada dalam satu regio. Tapi kalau neuroanatomi sendiri itu beda gitu ya. Dan selanjutnya ada endoscopic anatomy. Ya, ini jarang dibahas juga sih sebenarnya di kedokteran sendiri.
mungkin ini ranahnya dokter spesialis, karena ya memang melakukan endoskopi itu adalah dokter spesialis penyakit dalam umumnya. Nah, studi tentang struktur pada tubuh manusia yang dapat diamati melalui endoskop. Ada yang tahu nggak sih di sini apa itu endoskop? Ada yang resen nggak? Ada yang pernah dengar nggak endoskop? Apa ya bahasa awamnya endoskop ya? Oke, siapa nih? Kiki, coba. Apa sih itu endoskop? Permisi Kak, aku Kiki. Oke. Endoskop itu yang buat ngelihat pakai kamera terus dimasukin gitu kan Kak, buat lihat di dalam itu ada apa, di dalam badan maksudnya. Oke, bagus. Nah, di dalam badan ya. Oke, benar ya, masukin kamera. Iya, istilah kayak gitu ya. Kalau misalkan syarat, bentar ya. Oh, ini syaratnya bisa dilihat secara endoskop itu apa ya? Syarat biar ada ilmu endoskopi anatomi itu gimana ya? Ayo. Ini logik aja sih, ini bukan ilmu sih, ini logik aja. Gimana cara kita bisa lihat? Iya, bener nih si Vicky ya. Ada salurannya ya, dia berbentuk rongga gitu. Jadi apapun yang berbentuk rongga tuh bisa ya dimasukin oleh endoskopi gitu. Kalau nggak berongga ya nggak bisa gitu. Pun pembuluh darah itu bisa juga, tapi namanya bukan endoskopi sih, gitu ya. Sampai ke saluran kemih pun bisa ya. Mungkin, tapi jangan dibayangin ya kalau saluran kemih mungkin agak nyeri ya kalau dibayangin. Oke. Lanjut, developmental anatomy. Nah, inilah kalau menurut gue pribadi ini momok. Jadi anatomi perubahan struktural individu dari pembuahan hingga dewasa meliputi embriologi, fetologi, dan perkembangan postnatal. Jadi intinya adalah developmental anatomi adalah ilmu tentang embrio ya, cara manusia kita mempelajari bagaimana sebuah struktur itu berkembang dari janin, dari yang kalau kalian di SMA itu ada morula, blastula, gastrula gitu ya. Nah, terus sampai nanti fetus 9 bulan baru keluar. Nah, itu mulai dari satu sel membelah, terus ini nanti bagian ini jadi jantung, bagian ini jadi sistem saraf dan lain, itu adalah ilmu developmental anatomi. Kayak gitu ya. Ini memang kalau di anatomi salah satu ilmu yang berkembang adalah ini nih, ilmu developmental anatomi. Walaupun yang lainnya neuroanatomi juga berkembang sih, dua ini yang paling berkembang itu developmental sama neuroanatomi. Yang lainnya kurang lebih konstan. Walaupun riset-riset di kedokteran itu masih ada juga tentang regional anatomi, surface anatomi, namun itu membahas tentang variasi. Nanti kita bahas di belakang variasi anatomi ya. Yang ketiga, yang terakhir keenam ini adalah histologi. Nah, histologi juga adalah sebenarnya itu dia mirip radiologi ya. Dia sebenarnya bisa dipisahkan dari anatomi, namun dia masih sangat berhubungan sama anatomi. Jadi dia masuk ke ilmu masih bagian dari cabang ilmu anatomi. Tapi walaupun ada juga beberapa sumber yang menyebutkan bahwa histologi adalah ilmu sendiri. Gitu. Histologi itu apa sih sebenarnya? Histologi merupakan ilmu yang fokus lebih tajam ke struktur, komposisi, dan fungsi dari suatu jaringan. Jadi, dalam kata singkat ya, dalam singkatnya itu kita bisa mengatakan bahwa histologi adalah ilmu anatomi mikroskopis. Dan ini regional anatomi, surface anatomi, neuroanatomi, endoskopik anatomi, ini adalah bagian dari makroskopik anatomi, developmental adalah cabang ilmu anatomi sendiri, dan histologi adalah ilmu anatomi mikroskopis. Jadi kalian harus melihatnya melalui mikroskop. Nah, bener banget tuh Rana tuh. Yang mau spesial objin tuh wajib khatam sih memang. Wajib khatam buat developmental anatomi. Dan buat dokter anak juga. Tapi dokter anak belum Rana sih. Oke lah. Yap. Yang masuk FK dan yang pengen masuk FK harus tahu. Ini dasar banget. Ada berapa sistem organ manusia? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Ntar, gue juga lupa nih. Sistem organ. Oke, siapa nih yang ngechat? Ada banyak. Oke. Sebutin deh yang kalian tahu, apa aja. Ini kan gue udah sebutin nih. Nervus, ya, sistem saraf, sistem sirkulasi, sistem respirasi,
sistem pencernaan, dan sistem skeletal atau tulang. Endokrin, oke. Integumen, mantap. Ekskresi, boleh. Reproduksi, oke. Ya, masa reproduksi gak tahu sih? Oke, saraf, iya, saraf udah. Ya, indera imun. Weh, ini semua modul ini. Indera imun, ekskresi, DMS, KV, respi, neuro, mantap. Ya, ya banyak ya ini. Tapi secara garis umum itu ada 11. Ya. Ada sistem indera, kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, banyak. Nah, ini cuman introduction aja. Nah, inilah maksudnya di saat ini itu saya pengen nunjukin bahwa gue pengen nunjukin bahwa pendekatan anatomi kalau di FK UI pribadi ya, itu dibagi berdasarkan sistem organ gitu. Jadi lagi belajar sistem sirkulasi, ada anatominya khusus jantung dan pembuluh darah gitu. Namun ada juga kalau FK lain bisa pendekatannya beda, tapi memang kalau gue pribadi lebih umumnya pendekatannya seperti ini gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke dasar ya. Ini dasar dari anatomi. Bagaimana cara penamaan berbagai struktur tubuh manusia dan apa yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu anatomi lebih lanjut? Kira-kira gimana nih? Ada yang pengen jawab nggak? Gimana sih cara kita namain tubuh manusia? Gitu. Kalau di bahasa Indonesia namanya lengan. Kalau di bahasa Inggris namanya arm. Gitu. Gimana kok cara bisa beda-beda gitu? Terminologi. Oke, pakai terminologi. Gila, ini udah pada nyari-nyari ya? Ambis banget sih. Pakai terminologi, benar. Oke, iya kok pada pinter sih. Pakai terminologi. Nah, kira-kira apa yang harus belajar terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu anatomi? Clue-nya gini, kalian bayangin aja gimana cara kalian tuh bisa baca peta seperti sekarang. Arah, boleh. Ada yang lagi lebih penting sebelum arah. Posisi, legendanya, atau istilah, sumbu, aturannya, kayak posisinya, posisi, bidang, mantap, istilah. Oke, jadi ya sebenarnya benar, tapi yang lebih tepatnya adalah kita mempelajari terlebih dahulu point of view kita gitu, ya. Jadi gimana kita ngelihat suatu benda gitu. Kayak misalnya kalian melihat atlas dengan globe, itu kan jelas-jelas berbeda ya. Maksudnya kalau atlas itu datar, ada proyeksinya, umumnya proyeksi Mercator. Kalau misalkan kalau lihat dari globe itu kan bisa 3D ya. Di atas, bawah, kanan, kiri itu ada semua. Jadi itu yang bisa kita lihat. Nah, kalau kalian bisa ngeliat atasnya kebalik, globe-nya kebalik, itu kan bisa juga gitu. Kalian harus melihatnya. Jadi intinya kalian harus tahu point of view kalian. Nah, untuk mengetahui point of view kalian, ya benar kita harus mengetahui bidang dan posisinya dari si bendanya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu point of view. Point of view adalah sisi kita melihatnya, dan bidang itu dan posisinya, bidang dan posisinya itu adalah si benda yang kita amati. Yoi. Mantap. Nah, istilah dan terminologi terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ngeliat orang dari belakang, mirip si ini nih. Nah, itu kan bergantung ya. Maksudnya kayak gini contohnya ya. Kalian nentuin kanan dan kiri aja deh. Kanan dan kiri itu kan bergantung dengan point of view kita gitu. Kalau misalkan orang ini nih, yang mana yang kanan? Ini dasar banget sih, tapi jujur ya, maksudnya kalau kalian masuk anatomi itu kadang, apalagi radiologi, kadang kalian susah bedain ini kanan apa kiri gitu. Padahal udah obvious, jelas banget gitu. Jadi ini yang gue tekenin dari sekarang sebelum masuk FK adalah kalian harus tahu, kalian harus bisa menempatkan pandangan kalian terhadap objek yang kalian amati.
Iya, untuk anatomi kita melihatnya sebagai objek, tapi kalau untuk sebagai dokter kita melihat orang itu sebagai subjek ya, jangan objek. Oke, ini yang mana yang kanan nih? Yang ini yang A atau yang B gitu deh. Yang A atau yang B? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ya. Nah, oke, benar semua, benar. Ya itu Mas Zai benar ya, benar semua. Karena gue nggak meng-highlight, maksudnya bukan nggak meng-highlight ya, nggak menyatakan bahwa kanan kiri itu depends, tergantung posisi orangnya gitu, tergantung kanan siapa gitu. Ini kanan orangnya atau kanan kita. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau di anatomi kita bergantung pada orangnya, jelas ya, tentang pasiennya gitu. Kanan kita bilang kanan pasiennya bukan kanan kita gitu. Ya ini mungkin kayak ya iyalah gitu, tapi percayalah ini bisa ketukar gitu. Hati-hati gitu ya. Nah, jadi ini adalah kiri pasien. Ya, ini ada kanan pasien. Gitu ya. Kita posisiin diri kita tuh kayak kebalik. Pokoknya karena kita menghadap-hadapan dengan gambar. Nah, kalau dia misalnya menghadap ke belakang, baru ini kanan dia, ini kiri dia. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Untuk standarisasinya di ilmu anatomi ada namanya posisi anatomis. Dan ini adalah posisi anatomis, ya. Posisi anatomis atau standard anatomical positions. Jadi kita menilai kanan kirinya itu dari ini, posisi ini. Kalau dia berbaring, kalau dia terlungkup itu kan beda-beda semua kan. Nah, karena manusia itu kan bisa bergerak, bisa berubah-berubah posisinya. Gestur tubuhnya semua bisa berubah-ubah, maka dijadikanlah satu patokan standar. Kayak kalau kalian belajar fisika itu ada SI, satuan internasional, sentimeter, kilometer. Nah ini standarnya posisi anatomis itu kayak gini. Yaitu refers to the positioning of the body when it is standing upright. Jadi harus berdiri tegap, ya. Berdiri tegap dengan mukanya menghadap ke depan, dengan kedua sisi tangan, kedua telapak tangan itu mengadah ke depan seperti ini. Ya, persis seperti ini. And the palms facing forward, legs are parallel with feet flat on the floor and facing forward. Jadi semuanya ini kakinya menghadap ke depan, tangan palmarnya telapak tangan, telapak tangannya itu menghadap ke depan. Ini adalah posisi anatomis gitu. Ini standarnya. Oh, ini kanan, ini kiri, bidangnya dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita pelajari dulu, kita harus pahami dulu, ya. Seperti itu. Burungnya lapar nggak? Oke. Nah, habis itu kita lanjut ya. Kayak gitu, Dek. Entah apa. Nah, kita lanjut. Ini adalah surface anatomy. Surface anatomy tadi sudah dijelaskan ya. Surface anatomy adalah anatomi tentang sistem tubuh manusia yang secara mata telanjang, gitu ya. Nah, bisa kita di sini ini adalah kalau di tangan sendiri ya. Ini mungkin hal baru ya bagi kalian yang dari SMA mungkin atau ada juga yang belajar kali ya, udah belajar kali ya. Jadi tangan itu dibagi jadi 3 regio, ada brachium, antebrachium, dan manus. Dan batas-batasnya adalah sendi ya. Ini sendi ini bahu ya. Sendi bahu lah, gelang bahu sampai siku adalah brachium. Yang kalau orang-orang pamer otot tuh biceps, triceps, nah itu ada di brachium. Antebrachium dari sikut sampai pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ujung-ujung jari namanya manus. Oke. Nah, kalau kaki sendiri itu dibagi jadi 3. Ada femur, ya femur itu dari tulang ya, regio femoris, ya jadi paha didefinisikan itu dari sini selangkangan atau sendi bahasa awamnya ya pokoknya sendi gelang paha lah istilahnya, dari pelvis dari gelang panggul ke genu di bawah sini atau dengkul ibaratnya ya, pokoknya kalau gampang ini deh, dari selangkangan sampai dengkul itu namanya regio femur. Nah, crus
adalah dari dengkul ke mata kaki, ya. Dari mata kaki ke bawah adalah pes atau pedis, ya. Umumnya gitu. Nah, makanya kalau perempuan tuh biasanya kan perawatan perawatan kuku tangan, kaki itu mani pedi kan. Nah, itu diambil dari bahasa Latin nih, manus dan pedis. Gitu. Nah, ini istilah anatomi juga ya. Kita yang di perempuan ini kaput. Kaput itu adalah bahasa Latin yang artinya kepala, gitu ya. Caput femoris, kepala tulang femoris, gitu. Kolum, kolum double L itu adalah leher, ya. Leher atau apa kayak tiang itu, struktur yang kayak tiang lurus gitu, namanya kolum, ya. Nah, trunkus, nah ini ada trunkus ini adalah badan utama, ya. Itu terbagi menjadi toraks, abdomen, dan pelvis. Nah, pembagiannya ini itu berdasarkan anatomi di dalamnya sebenarnya. Kalau toraks ini pokoknya dia dari bawah kolom sini ya sampai dia itu di diafragma. Nah, dari diafragma sampai gelang panggul yang atas itu namanya abdomen. Nah, dari gelang panggul ke atas sampai ke bawah sampai anus dan organ kemaluan itu adalah rongga pelvis. Seperti itu. Ya kurang lebih ya. Ini masih bahasa awamnya aja. Itu ya agar kalian mudah mengerti. Nah, ini dari sisi belakang. Oke. Nah, kita masuk ke istilah anatomi. Istilah anatomi itu ada beberapa istilah. Yang pertama yang kalian perlu tahu adalah istilah posisi. Oke. Bagaimana kita bisa membedakan, bagaimana kita menyebut kanan, kiri, kalau bahasa Indonesia kanan, bahasa Inggrisnya left. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah dextra. Jadi maksudnya untuk menguniversalkan, jadi kalau kita ngomong dextra, untuk setiap orang yang mengerti ya tentunya, orang belajar anatomi di kedokteran, itu sama, semua seluruh dunia itu sama. Oh, dextra itu kanan, atau dexter. Dexter, ya sama, cuman beda terminologi aja sebenarnya. Itu sama, hal yang sama. Kanan. Sinister atau sinistra adalah kiri. Gitu. Medialis lebih dekat ke planum sagittalis. Nah, ini udah lebih sulit nih. Jadi medialis itu media kan tengah kan. Jadi apapun yang lebih dekat ke tengah atau lebih tengah dari suatu struktur namanya adalah medial. Gitu. Kalau lateral itu lebih jauh dari strukturnya. Nah, mungkin ini secara definisinya sagittalis lebih jauh dari planum sagittalis. Nah, bagaimana kita menentukannya? Tadi ya, plane atau apa ya namanya itu bidang. Nah, manusia dibagi menjadi 3 bidang menurut anatomi. Nah, inilah makanya disebut anatomi itu adalah ilmu cutting off ya, atau ilmu memotong anatomi. Karena kita memang literally memotong tubuh manusia, kita potong-potong untuk mempelajari strukturnya. Gitu. Nah, yang pertama ada planum sagittalis. Jadi ada 3, planum sagittalis, planum frontalis, dan planum transversalis. Planum itu artinya bidang, sagittalis. Kalian tahu rasi bintang Sagittarius? Ada yang tahu kan? Pasti pada tahu lah ya. Sendi koksio, oke mantap. Nah, ada yang tahu apa namanya? Sagittarius, rasi bintang Sagittarius. Bentuknya kayak apa sih dia? Rasi bintang Sagittarius tuh? Ada yang tahu nggak? Coba dijawab di chat atau enggak, mau resen juga boleh. Rasi bintang Sagittarius itu bentuknya kayak apa sih? Ini jangan pada tahu horoskop tapi nggak tahu. Panah nggak sih? Nggak tahu. Iya. Sagittarius itu memanah ya, pemanah gitu. Mirip orang sedang memanah atau orang mau memanah. Kalau orang memanah tuh kayak gimana? Ada yang nonton Olimpik mana nggak kemarin? Kayak gini ya, menghadap ke depan gitu kan. Nah, itulah kenapa disebut planum sagittalis.
Jadi karena di posisinya orang seperti orang memanah, jadi dia membagi tubuh manusia menjadi kanan dan kiri. Kayak gitu. Ya. Memang mungkin bagi sebagian orang bilang ini agak maksain nih. Tapi ya emang begitu kenyataannya. Anatomi itu memang gitu. Percayalah, kalian masih banyak struktur-struktur yang dimiripkan dengan satu hal, tapi itu kayak nggak masuk akal, kalian ini nggak jelas nih. Pokoknya intinya adalah planum sagittalis itu membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Jadi posisi kalian bayangin kalau kalian lagi mana gitu, kalian mana ke depan. Nah itu bidangnya itu adalah membagi kalian menjadi kanan dan kiri. Nah itu adalah planum sagittalis. Gitu. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa medial dan lateral kita bisa katakan bahwa apa ya strukturnya? Hidung deh, hidung. Hidung itu letaknya lebih medial dibandingkan kuping. Atau kuping itu lebih medial dibandingkan dengan ujung jari ini kalau di posisi anatomis. Ya. Jadi itu yang dimaksud medial dan lateral. Medial itu dia makin menjauh, medial itu makin mendekat dengan planum sagittalis ini atau bidang yang membagi manusia menjadi kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Dan lateral adalah suatu struktur yang lebih jauh dari bukan menjauhi, struktur yang lebih jauh. Bedanya kalau menjauhi ada proximal dan distal, beda lagi. Struktur yang lebih jauh dari struktur lain yang lebih dekat dengan planum sagittalis. Gitu. Jadi kayak tadi saya bilang, telinga letaknya itu lebih medial dibandingkan telapak tangan atau palmar. Tapi palmar letaknya itu lebih lateral dibandingkan dengan telinga atau daun telinga, auricula. Kayak gitu. Ya, selanjutnya ini dulu deh. Frontalis. Ya, frontalis ini nama lainnya juga adalah coronalis. Ya, bidang coronalis. Kalau kenapa disebut coronalis ya? Kenapa disebut, kalau nggak saya itu disebut planumnya itu coronalis. Kenapa? Karena bidang ini membagi tubuh manusia menjadi depan dan belakang. Oh, namanya coronalis. Jadi corona itu artinya crown, ya kayak virus corona. Ya corona, pokoknya corona itu artinya crown atau mahkota. Jadi kenapa disebutnya coronalis? Karena kalau di kerajaan-kerajaan dalam apa namanya melantik raja atau ratu itu kan dari samping kan. Dari samping ditaruh apa namanya crown-nya. Nah, filosofinya itu. Jadi karena dari samping dia membaginya bidangnya itu begini. Membagi si raja atau ratunya itu menjadi depan dan belakang. Itulah namanya coronalis atau bisa disebut juga frontalis, boleh. Gitu ya. Nah, dan yang ketiga terakhir adalah planum transversalis ya. Planum transversalis itu membagi manusia menjadi atas dan bawah. Gitu, superior dan inferior. Nah, ini bisa kita lihat nih, nama lainnya adalah coronalis. Dia ada struktura coronalis gitu ya. Ingat aja crown. Jadi kalian ingatnya tuh oh sagittalis memanah, corona, crown dari samping. Transversal ya bidang transversal datar. Kayak gitu. Ya. Buat apa sih sebenarnya planum sagittalis, planum transversalis dan planum frontalis ini? Gunanya adalah kita untuk melihat manusia secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Karena manusia itu 3 dimensi. Ya, 3 dimensi 3 bidang kan ada kalau di matematika itu ada sumbu X, Y, Z. Tuh. Nah, ini ada 3 bidang Y, bidang X, bidang Z-nya. Kayak gitu. Nah, untuk melihat struktur dari, karena kan kalau kita ngeliat ini kan apalagi kayak online sekarang ya, itu kan 2 dimensi kan. Jadi kita butuh 2 gambar buat kita mengetahui 3 dimensi, struktur 3 dimensi dari organ tersebut. Kayak itu, minimal kayak itu. Ini kayak gitu. Dan nggak semua organ bisa dilihat di planum sagittalis, planum transversalis, dan planum frontalis. Gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada dexter dan sinister.
Dexter itu kanan, sinister itu kiri. Gitu. Ini planum apa? Anda bisa jawab? Sagittalis. Benar. Nah, ini juga planum sagittalis ya. Ini medialis, ini lateralis. Gitu. Nah, medialis itu sesuatu yang lebih dekat dengan sumbu tengah ini, planum sagittalis, dan sesuatu yang lebih jauh dari planum sagittalis ini adalah lateral. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mengacu istilah posisi yang mengacu terhadap planum frontalis. Nah, planum frontalis itu tadi membagi manusia menjadi apa? Bagian apa? Masih ada yang ingat? Depan belakang. Oke. Nah, menjadi depan belakang yaitu kalau di anatomi namanya itu anterior. Anterior itu depan. Ya. Jadi sebenarnya anterior itu diambil dari istilah, kalau di biologi itu teman gue yang anak biologi itu bilang anterior itu adalah apa ya, sumbu makhluk hidup itu berjalan ke arah sana gitu. Maksudnya gini, kayak manusia itu kan ya mata di depan gitu. Kita berjalan pasti lebih sering ke depan dibandingkan berjalan ke belakang gitu. Kayak gitu sih. Jadi anterior adalah bidang di mana hewan itu berjalan gitu. Arah di mana hewan itu berjalan. Jadi ya kayak gitu intinya. Dan posterior adalah belakang, lawannya dari anterior. Jadi anterior atau ventralis, posterior atau dorsalis. Kayak gitu ya. Nah, ini juga sama, ventralis ventral, anterior, dorsal, dorsum manus, dorsum pedis sama ya. Dorsum itu artinya telapak. Ya. Jadi dia lebih ke telapak gitu. Makanya dibilang ini sisi belakang untuk tangan. Nih, dorsum manus. Nah, kalau ini palmar. Gitu ya. Ini palmar manus gitu. Jadi untuk di ekstremitas sendiri ada istilah yang berbeda memang. Kayak gitu. Nah, ini udah dijelasin ya tadi. Kalau di kaki, kalau di tangan namanya palmar, kalau di kaki namanya plantar. Ya, jadi beda istilahnya. Kak gimana nih Kak, ini banyak banget istilahnya, baru dikit ya itu anatomi. Memang kayak gitu. Jadi biar mudahnya kalian menghafal anatomi adalah kalian tuh membayangkan gitu, menghubungkan anatomi ini dengan yang tadi kayak saya bilang itu. Oh, kalau misalnya sagittal tuh rasi bintang Sagittarius, dia kayak mana gitu. Menghubungkan kayak gitu. Dan memang anatomi ini adalah ilmu yang bisa dibilang sebagian besar tuh dia hafal tok gitu. Kayak harus hafal. Susah buat pahami, kayak kalau fisiologi keterkaitan yang lain itu susah. Gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih. Kak mau nanya Kak, bidang-bidang yang tadi, yang frontalis, sagittalis, ya. Bentar, gue baik lagi. Nah, bidang frontalis, sagittalis, sama transversalis, itu membelahnya di mana? Tepat di tengah-tengah atau enggak? Ada yang bisa jawab? Itu cuma garis hayal gitu bukan sih Kak? Ini siapa yang jawab nih? Namanya? Indi, oke. Benar ya, ini tuh garis khayal, bidang khayal. Lebih tepatnya bidang khayal itu karena planum ya. Bidang khayal. Membelahnya harus tepat di tengah atau enggak? Bisa jawab enggak? Indi. Iya, benar. Ya, membelahnya enggak harus di tengah. Tapi ini karena ini awal, ini mempermudah kalian gitu. Ini untuk mempermudah kalian, agar kalian tahu, oh iya membaginya itu kanan kiri depan belakang. Nah, untuk di sini bisa kita lihat ya, kalau misalkan kita membagi, kenapa nggak harus tengah? Karena memang nggak semua struktur bisa kita lihat dari planum sagittalis ini. Contohnya kalau misalnya kita mau melihat struktur dalamnya kaki, ya seluruh kaki mulai dari paha, betis dan
telapak kaki ya, ini bahasa awamnya, itu kan nggak bisa pakai di tengah sini, karena ya di tengahnya memang nggak ada kaki gitu. Kalian harus geser ke sini, kayak gitu ya. Tergantung bagiannya, kayak gitu. Oke gitu, selanjutnya lanjut dulu. Nah, istilah anatomi, beberapa istilah anatomi mengacu terhadap planum transversalis. Masih ada ingat planum transversalis itu membagi manusia menjadi apa? Atas bawah, benar ya? Oke, atas bawah itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya top and bottom. Kalau misalnya bahasa Latin adalah superior dan inferior. Ya. Superior artinya atas, tinggi, ya, lebih tinggi, lebih atas. Ya kan kalau oh ini orang merasa superior banget sih, ya itu lebih tinggi, lebih atas gitu. Inferior bawah, orang ini lebih bawah. Inferior itu lebih bawah. Rendah, bawah, rendah. Nah inilah yang menyebabkan perlunya di anatomi itu posisi anatomis tadi. Atas, bawah, tinggi, rendah itu kan relatif ya. Relatif tergantung posisinya. Kayak gitu. Kalau dia posisinya kebalik, kayak handstand gitu, tangan lebih inferior dibandingkan kepala. Ya kan? Tapi karena posisi anatomis, kita tahu bahwa tangan, ekstremitas atas, ekstremitas adalah organ gerak, itu lebih inferior dibandingkan kaput atau kepala. Nah, ada lagi sama istilahnya kranial dan kaudal. Kranial itu ke arah kepala dan kaudal ke arah ekor. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia punya ekor nggak? Ayo. Manusia punya ekor nggak? Ya, benar ya, tulang ekornya. Ya, sebenarnya mungkin agak bertentangan ya dengan banyak agama tentang teori evolusi ya. Tapi ya memang ini sebenarnya cocokologi ilmuwan saja tentang ya itu maksudnya ekor itu adalah sisa evolusi ya. Ibaratnya ada sisa evolusi dari manusia sebelumnya yang dibilang ada kera gitu. Nah, apa bedanya sih dengan superior dan inferior? Kalau misalkan kranial kaudal itu kita lebih pakai untuk arah. Oh, arahnya ini lebih kranialis. Dia lebih ke arah kepala gitu. Jadi ini menunjukkan arah. Kalau superior inferior itu menunjukkan posisi. Kalau misalkan berarti kayak tadi, kaput itu lebih superior dibandingkan ekstremitas, ya kan? Tapi kalau kranialis itu apa ya? Jadi dia lebih mengarah gitu, kayak satu struktur yang mengarah ke kepala. Jadi lebih merepresentasikan arah dibandingkan dengan posisi. Kayak gitu. Tapi pun bisa juga ini posisi lebih kranial dibandingkan ini. Gitu. Itu bisa juga. Dan dia batas kalau kranial kaudal ini ya sepasang dia batasnya itu sampai kaudal ekor gitu. Sulit kita terapkan untuk di kaki contohnya gitu ya. Atau nggak pun di tangan gitu. Oke. Nah, selanjutnya proksimal dan distal. Proksimalis artinya dekat ke sendi di atasnya, terutama untuk anggota gerak, dan distalis adalah jauh dari sendi atasnya atau terutama untuk anggota geraknya. Tapi sebenarnya ini agak keliru ya. Kalau proksimal dan distal itu definisinya lebih ke mendekat ke sumbu tubuh. Ya, aksial nih badan ini dari kepala sampai gelang panggul itu adalah sumbu tubuh. Rangka aksial. Gitu ya. Jadi dan istilah proksimal dan distal ini memang kita banyak pakai di ekstremitas atau di tangan, kedua tangan dan kaki. Jadi kalau di kedokteran itu biasa menyebut
anggota gerak tangan dan kaki adalah ekstremitas. Kayak gitu ya. Nah, kalau proksimal dan distal itu lebih mendekat ke arah sumbu tubuh, dan kalau distal itu lebih menjauh. Contoh, brachium letaknya lebih proksimal dibandingkan dengan palmar. Jelas. Tapi palmar letaknya lebih distal dibandingkan dengan brachium. Udah itu aja sih sebenarnya. Dia letaknya menjauh dan dekat, jauh dekat dengan sumbu tubuh. Kayak gitu ya. Dan selanjutnya ada plantar pedis yang tadi yang saya sebutin. Plantar pedis sisi bawah untuk kaki, telapak kaki. Dorsum pedis adalah sisi atas untuk kaki ya. Jadi dorsum artinya punggung. Ya kalau kalian lihat tangan ini kan menghadap tangannya kan di sisi telapak tangan ini kan. Jadi belakangnya ada punggung tangan. Kayak gitu. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Proximalis ke arah sumbu tubuh. Kalau di tangan mengarah sama sih, di tangan dan kaki sama-sama mengarah ke atas. Pokoknya mengarah ke sumbu tubuh, ke rangka aksial ini. Distalis itu menjauhi, makin jauh, makin distal makin jauh. Kayak gitu ya. Ini dorsum pedis, plantar pedis. Oke. Nah, terminologi anatomika. Nah, terminologi anatomika yang lain ada juga superficial dan profundus. Nah, ini sebenarnya bisa juga dimasukin ke yang bidang transversalis. Ada gambarnya nggak ya? Ada nih. Superficialis itu adalah jarak struktur yang lebih dekat ke permukaan, dan profundus itu lebih jauh dari permukaan. Jadi kita, kalau kalian bayangin kalian itu motong paru-paru, motong manusia dari dadanya, gitu. Nah, kalian akan melihat bahwa struktur jantung itu lebih profundus, lebih dalam dibandingkan dengan struktur koste atau rusuk, iga, gitu. Letak jantung kan di dalam iga kan, jadi lebih profundus, lebih dalam. Itu yang kita maksud dengan profundus dan superficialis. Superficialis itu kulit, jadi dia lebih permukaan, mendekat ke permukaan, gitu. Ya, umumnya dipakai pada bidang transversal, tapi bisa juga di bidang-bidang lain. Ya. Nah, yang kedua ada juga interna dan eksterna. Jarak struktur lebih dekat ke pusat organ atau kerongga, dan eksterna juga jarak struktur lebih jauh dari pusat organ atau dari rongga. Ya, ini sebenarnya interna dan eksterna ini mirip juga dengan superficial dan profundus, cuman pada beberapa kasus memang kita makanya lebih interna dan eksterna. Kayak gitu ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi. Dan ipsilateral. Nah, ipsilateral, unilateral. Ipsilateral, unilateral itu maksudnya tubuh yang sama. Ipsi artinya sama. Lateral itu sisi. Jadi kayak di satu sisi tubuh ya, di satu sisi tubuh yang sama. Nah, kita itu banyak pakai ipsilateral dan kontralateral itu untuk neuroanatomi sebenarnya. Jadi kalau misalkan nih ada seseorang kena stroke, jadi dia ada perdarahan di otak kanannya. Nah, otak itu mengendalikan sisi kontralateral. Jadi otak kanan mengendalikan kiri tubuh dan otak kiri mengendalikan sisi kanan tubuh. Itu secara kasarnya. Ya, bagian korteks. Ya, aduh nanti ada istilah gitu korteks ya. Nah, jadi ketika seseorang misalnya ini briefnya aja ya. Kalau misalnya seseorang yang mengalami perdarahan di bagian hemisfer otak bagian kanan, sisi kanan, hemisfer itu bagian kanan, maka kelumpuhan yang akan terjadi ada di sisi kiri tubuhnya. Begitu juga sebaliknya. Itu namanya kontralateral. Ya. Dan ini yang membuat kalian bingung di neuroscience. Jadi bolak-balik kanan kiri. Nah, kalau ipsilateral adalah sisi tubuh yang sama gitu. Misalkan ada lesi di saraf trigeminus. Ada saraf kranial nomor 5, itu ada lesi di sana. Kalau bisa ada lesi, rasa sakitnya itu yang
rasakan itu di ipsilateral atau di sisi yang sama. Jadi misalkan ada saraf yang rusak, saraf trigeminalnya rusak di kanan, yang sakit kanan bukan yang kiri gitu. Tapi kalau dari sistem sentral di otak itu berlawanan. Kayak gitu ya. Nah, ini tadi udah dijelasin sedikit ya. Sentral itu di pusat, periferal itu tepi gitu ya. Ini lebih ke satu sistem gitu ya. Oh, sistem saraf pusat itu sentralis, peripheral nervous system itu sistem saraf tepi gitu ya. Apicalis, basalis. Apicalis itu puncak apex. Puncak kayak misalnya kalau kalian bayangin apa ya? Ini deh kan ya kayak gunung sih. Gunung tuh atasnya puncak gitu. Atasnya puncak, bawahnya itu basal. Kalau kalian bayangin sel itu kan dia nempel di satu struktur namanya membran basalis. Ini di histologi nanti kalian dapat. Nah, bagian bawahnya itu yang dinempel di dasar adalah bagian basalis. Ujung atasnya adalah apicalis. Jadi apicalis itu puncak. Kayak gitu. Salah satu penamaannya gitu ya. Transversalis, longitudinalis. Nah, bisa bedain kan lintang dan bujur kan? Ya kalau kalian kayak lihat belum aja lah. Transversalis, longitudinalis. Longitudinalis itu memanjang ini, tapi ini lebih ke istilah histologi sih. Untuk motong-motong jaringan itu juga beda-beda gitu. Ada motongnya transversalis, longitudinalis gitu. Tergantung point of view-nya. Ascendens itu naik, descendens itu turun. Invagination itu pengembangan ke arah luar ini di embriologi. Invaginasi ke arah dalam dan evaginasi itu ke arah luar. Dan rostral itu ke arah paru, ke arah muka gitu ya. Gimana ya? Jelasinnya aduh susah banget. Tapi ya intinya kayak gitu. Telan aja dulu. Jadi ini adalah istilah-istilahnya agar kalian at least nggak kaget gitu pas masuk di kedokteran nanti di anatomi. Ya. Nah, oh ya lupa ada gambarnya. Nah ini superficial dan profundus ya. Profundus itu lebih ke dalam, superficial itu lebih ke permukaan ya, permukaan tubuh. Dan ipsilateral itu adalah sisi yang bersamaan, kontralateral adalah sisi yang berlawanan. Unilateral dan bilateral, ya unilateral itu cuma satu sisi doang, bilateral itu dua sisi. Ini biasa kita pakai di neuroanatomi sih biasanya ya. Jadi unilateral itu dia hanya mempersarafi satu sisi doang gitu. Tapi kalau bilateral itu dua-duanya kedua sisi. Jadi lateral itu lateral itu sisi gitu. Bahasa anatomi itu sisi gitu. Oke, nah ini sentral dan perifer ya, central nervous system dan peripheral nervous system. Oke, tapi ini ya, evaginasi keluar ya kalau kayak misalkan contohnya bisul atau misalkan contohnya tai lalat gitu ya. Itu evaginasi keluar tuh dia. Tapi kita nggak menyebutkan bahwa bisul dan tumor itu adalah evaginasi, bukan. Ini lebih ke embriologi. Ya, jadi penggunaan itu banyak banget di embrio. Ya, penggunaan evaginasi ini lebih banyak kayaknya sih kalau gue pribadi sih belum pernah nemu ya istilah evaginasi ini di anatomi gross anatomi gitu, belum pernah nemu. Tapi ya, intinya kayak gitu. Lebih baik di embriologi. Nah, apex dan basis, oke, ini contoh yang bagus ya. Apex dan basis itu tadi apex itu artinya puncak, basis itu artinya dasar. Ini kayak paru-paru nih. Apex paru-paru, puncak paru-paru itu di atas di atas dari tulang klavikula. Nah, ini namanya apex paru. Apex itu puncaknya paru-paru. Kalau kalian lihat gambar paru-paru itu kan ada puncaknya di atas itu kan. Nah, apex ada puncaknya, basisnya adalah bagian paru-paru yang mendekati diafragma. Kayak gitu. Ini diafragma. Kalau kalian cekukan, nah, itu adalah otot diafragmanya yang membuatkan cekukan gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus ascendens, descendens, dan transversalis. Nah, ini juga organ intestinum ya. Contohnya, colon ascendens. Kenapa ascendens kok dia nggak ada mengarah ke atas? Karena pergerakan makanan itu dari usus halus dia masuk ke usus besar ya. Dia masuk ke kolon ya. Kolon itu usus besar, dia naik kolon ascendens, kolon transversalis karena dia mendatar, dan descendens dia turun. Dia turun masuk ke rektum dan anus keluar. Kayak gitu ya.
Nah, ini rostral ya. Eh, jarang kayak sih digunakan juga. Pokoknya dia mengarah ke ya mancung, hidung gitu lah. Hidung, mulut gitu. Paruh gitu ya kalau di hewan mungkin. Oke, gerak. Oke, jadi tadi anatomi statis ya. Anatomi yang diem gitu. Sekarang kita masuk ke anatomi yang gerak. Mungkin sebelum itu ada yang pengen nanya dulu nggak? Bingung nih Kak? Atau gimana nih cara ngingetinnya? Udah banyak banget nih. Atau mau review? Coba kita tes dulu ya. Kita tes. Oke. Nah, kalau misalkan ini aja deh. Letak apa ya? Letak mata terhadap otak besar itu lebih apa? Mata itu lebih apa dibandingkan otak? Nah, ini bisa banyak sih jawabannya sih. Rostral. Otak senul error. Ya Allah, ini baru sebagian doang loh. Rostral, oke. Kranial, superficial, inferior. Oke, ada lagi yang lain. Lebih superficial. Oke. Mau nanya dulu dong, yang jawab ini deh, yang jawab. Ya, yang jawab rostral boleh sih ya. Maksudnya, ini mungkin gara-gara slide ini ya. Ya, istilah rostral itu jarang dipakai ya kalau misalkan saya tahu, tapi secara by definition ya lebih rostral. Yang lain ada yang bilang lebih kranial. Mabuk Sobota nih, wih, udah ada yang tahu nih atlas anatomi ini sobat. Oke, kenapa jawabnya lebih kranial? Ayo, Mabuk Sobota nih udah kemabukan, jadi jawabnya kranial deh. Ya, sebenarnya istilah kurang tepat ya. Mata itu lebih anterior boleh dibandingkan dengan otak, benar. Lebih superficial juga bisa, gitu ya. Inferior enggak ya, karena letaknya itu sejajar lah istilahnya. Walaupun memang otak tuh lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan struktur bola mata, gitu. Tapi intinya kalian tahu lah, di sini konsepnya intinya kalian tahu penggunaan-penggunaannya gitu ya. Oke, masih bingung sama proximalis? Mana sih proximalis? Nah, jadi gini, kalau proximal itu adalah struktur yang mendekati, ya, mendekati sumbu tubuh. Sedangkan distal adalah struktur yang lebih jauh dari sumbu tubuh. Contoh, biceps pada tahu kan ya, biceps kalau kayak orang-orang binaragawan itu, atau kalian lihat di orang pamer badan gitu, pamer badan kan pasti gini nih. Nah, yang menonjol itu adalah otot biceps. Nah, otot biceps terhadap palmar itu lebih apa istilahnya? Ya, benar ya. Lebih proksimal, karena dia lebih dekat dengan sumbu tubuh gitu. Kalau kalian rentangkan tangan gini, otot biceps di sini, telapak tangan di sini. Telapak tangan lebih jauh dibandingkan biceps terhadap sumbu tubuh, aksial tubuh. Jadi dia disebut biceps lebih proksimal, lebih mendekat, lebih dekat ke sumbu tubuh dibandingkan dengan palmar. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Gimana? Udah jelas kan? Nggak apa, kalau belum jelas nggak apa. Ini memang apa namanya, belum saatnya memang. Tapi ini adalah istilah yang akan kalian temukan. Tadi jawaban yang mana nih? Jawaban pertanyaan mana nih? Ada banyak. Oke. Oh, jawaban yang tadi, yang bola mata itu ya? Oh, yang barusan. Yang barusan itu jawabannya lebih proksimal. Ya. Yang biceps, otot biceps itu lebih proksimal. Oke.
Satu lagi deh. Ini pasti tahu lah ya, kalau contoh nih, otot, gue ngomong otot aja deh, biar lebih mudah kali ya, maksudnya biar lebih nampak gitu ya. Tahu kalian ya, kalau kayak lihat kalian binaragawan itu six pack gitu ya, itu namanya otot rectus abdominis. Ini introduction doang ya, tapi nanti pertanyaan beda. Nah, otot six pack itu adalah otot rectus abdominis. Rectus, karena rectus itu artinya lurus. Nah, karena dia lurus, seratnya itu lurus gitu loh. Makanya disebutnya rectus. Abdominis karena letaknya dia ada di abdomen, perut. Oke, itu cuman introduction aja. Nah, dada kan bayangin di cowok ya, itu apa namanya, otot yang di dada laki-laki yang binaragawan itu namanya adalah otot pectoralis mayor. Pectoralis itu ya dada juga artinya, mayor itu artinya besar. Ada mayor, ada minor gitu. Ada pectoralis mayor, ada pectoralis minor. Nah, otot rectus abdominis terhadap otot pectoralis mayor itu letaknya lebih apa? Otot rectus abdominis dengan otot pectoralis mayor. Ada yang bisa jawab kan? Oke, benar ya. Vanessa dan lain-lain ya, benar ya, benar. Ya, inferior ya. Letaknya lebih inferior, lebih bawah. Otakku nge-lag. Nggak apa, terang aja. Kita bayanginnya gini, makanya tadi saya sebutkan, kalau misalkan tidak ada yang namanya posisi anatomis, otot rectus abdominis terhadap pectoralis mayor itu bisa lebih superior kalau orangnya handstand. Tapi kan kita punya posisi anatomis gitu ya. Inferior, caudal juga bisa nggak? Bisa, tapi itu caudal tuh lebih ke apa ya? Caudal itu istilahnya itu lebih ke arah sih, maksudnya mengarah gitu. Nggak obvious sih kalau kita sebut rectus abdominis itu lebih caudal gitu sih ya. Walaupun sebenarnya by definition bisa juga, cuman nggak umum aja gitu untuk kita sebutkan gitu. Caudal itu lebih ke arah, lebih ke sistem saraf sih, lebih ke sistem saraf kalau cranial caudal ya, karena hubungan sistem saraf tuh, apalagi terutama sistem saraf pusat itu ya kayak gitu, cranial di otak, caudalnya di tulang belakang sampai ekor gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih. Ya, benar. Pectoralis mayor, pectoralis sama toraks bedanya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Pectoralis mayor. Ini kan ada yang ini yang udah masuk FP nih. Oke. Rongga yang mana yang rongga? Pectoralis atau toraks yang rongga? Iya, benar ya. Toraks itu bisa dua sebenarnya. Mantap. Jadi toraks itu bisa dua. Toraks itu bisa regio. Regio itu region, daerah toraks, daerah dada. Bisa juga dengan rongga, gitu ya. Nah, jadi itulah membedain. Kalau pectoralis itu dia lebih ke otot gitu. Dada juga, tapi ya memang istilah anatomi itu kayak gitu. Ya agak beda-beda gitulah. Tapi itu yang memang, makanya tadi gue bilang kalian harus hafal gitu. Harus hafal dengan membayangkan gitu. Salah satunya cara sih kalau menurut gue ya menghafal gitu, dengan menghubungkan dengan struktur lain juga. Susah kalau kalian nggak menghafal. Bisa kok, tenang aja. Udah banyak mahasiswa yang lulus nggak lulus anatomi ya. Oke. Pectoralis minor ada nggak Kak? Ada. Pectoralis minor tuh ada, cuma dia di bawah. Letaknya itu di bawah dari pectoralis mayor. Kalau di bawah tadi nyebutnya apa? Di bawahnya gini ya, sorry. Di bawahnya itu dia lebih ketumpuk, paham nggak? Kayak ketumpuk gitu loh.
bukannya kayak pectoralis major sama rectus abdominis yang atas bawah secara anatomis, tapi kalau ini tuh dia lebih ketumpuk. Jadi di belakangnya pectoralis major itu ada pectoralis minor. Ya, benar ya, lebih profundus, lebih dalam. Keren banget nih Vicky nih. Vicky udah FK ya? Maksudnya udah belajar ya? Keren. Lebih dalam ya, lebih profundus. Oke. Tenang. Kalian akan menjadi Vicky juga kok. Oke. Istilah gerak. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke anatomi gerak. Nah, ini kalau di gua ada modul namanya kalau di FK itu namanya sistemnya modul ya. Kita fuck with SKS. Kita pakai sistem modul. Nah, ini lebih baik dipakai kalau di FKU itu ada namanya sistem modul dermatomuskuloskeletal. Jadi mempelajari tentang sistem rangka, gerak, dan kulit gitu. Nah, ini lebih ke sistem gerak. Jadi manusia secara dinamis. Pun dinamisnya itu dipecah-pecah ya. Tetap berpatokan pada posisi anatomis gitu. Jadi kayak gini. Contohnya ini satu aja. Fleksi, menekukan atau membengkokkan. Ya, membengkokkan itu berdasarkan posisi anatomisnya. Secara anatomis, posisi anatomis itu tangan tuh lurus ke depan gitu kan. Tangan tuh lurus ke depan, menghadap ke depan kayak tadi, kayak gini nih. Nah, tapi kalau misalkan si orang ini kayak binaragon gitu ya, pamerin otot bisepsnya, dia memfleksikan, dia membengkokkan tangannya, kayak gitu. Nah, ini ada gerakan fleksi, membengkokkan, menekuk. Ekstensi itu meluruskan, jadi dari posisi dari fleksi ini, terus dia merentangkan tangan. Nah, ini dari posisi kayak gini menekuk ke lurus, itu namanya ekstensi, gitu ya. Abduksi ini yang sering sering kepleset lidahnya. Abduksi atau abduksio itu artinya menjauh. Abduksi, jadi tangannya itu dari posisi anatomis menjauh, namanya abduksi. Karena satu lagi ada adduksi, pakai D delta, satu beta, satu delta. Nah, adduksi itu mendekati tubuh, mendekati sumbu tubuh. Nih, misalkan dia dari posisi rentangan tangan ini, terus dia kembali ke posisi siap, tegap gitu. Nah, itu dia melakukan gerakan adduksi pada tangannya, pada lengannya. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Kalau di kepala ya, fleksi kita nunduk, kepalanya kan kita tekuk kan. Nah, ekstensi itu kita mengadah gitu, atau meluruskan atau mengadah kepalanya. Itu ada ekstensi. Gitu ya. Extend gitu, memperpanjang, meluruskan gitu. Ada lagi istilah lain. Rotasi, memutar. Muter kemana nih? Ada dua. Ada rotasi lateral, ada rotasi medial. Jadi arah rotasi kita tentukan berdasarkan kemana dia mendekati atau menjauhi sumbu medial. Ya. Contohnya kaki yang lurus kayak gini, terus ada nggak contohnya? Oh ada nih ya, tangan aja boleh deh, biar lebih gampang. Ini juga ada sih yang kaki ini. Nah, memutar lengan atau tungkai bawah atau leher menghadap ke arah lateral. Kalau kayak nengok, itu rotasi lateral. Tapi dari posisi nengok ke balik lagi ke arah lurus, itu adalah rotasi medial. Kayak gitu. Nah, ini contohnya nih. Kalau kalian ngebuka tangan, ya kalian ngebuka ke arah lateral, rotasi lateral. Dan kalau kalian nutup, itu rotasi medial. Kayak gitu. Sama kayak kaki, telapak kaki, kalau kalian bengkokin ke arah luar, itu adalah rotasi lateral. Tapi kalau kalian bengkokin ke arah dalam, atau mendekati jari kaki yang satunya lagi, itu adalah rotasio medial. Mendekati sumbu tubuh, sumbu tengah tubuh. Oke. Kedua ada supinasi dan pronasi. Nah, supinasi pronasi ini kayaknya istilahnya cuma ada di telapak tangan sih memang. Jadi,
Rotatio lateral pada lengan bawah dengan telapak tangan menghadap ke anterior, sesuai dengan posisi anatomika. Sedangkan pronasi adalah posisi lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke posterior. Gampangnya gini, kalian kalau megang sup kan begini kan, nah ini supinasi, gitu. Pronasi, kalian makan nasi gitu, kalian makan nasi kan ke bawah gini kan, kalau pakai tangan gitu ya. Itu yang, makanya kayak gini posisinya ada pronasi. Supinasi, pronasi. Supinasi, pronasi, gitu ya. Oke, maka hidup ini tidak semudah supinasi dan pronasi ya. Semudah membalikkan telapak tangan. Ya itu jokes aja lah udah. Lanjut. Eversio dan inversio. Telapak kaki menghadap ke arah lateral dan inversio ke arah media. Nih, kita lihat nih ya. Kalau kalian bengkokin kaki ke arah dalam, telapaknya ya, telapak ke arah dalam ada inversio, menghadap ke dalam, dan eversio menghadap keluar. Gitu ya. Ini akan kalian pelajari banyak di modul dermatomuskuloskeletal nanti, pokoknya modul gerak gitu ya. Dan kalian harus tahu arah geraknya, ini penting soalnya. Gitu ya. Dan arah gerak ini sangat dipengaruhi oleh jenis sendinya. Ya, kalian mungkin bisa dikorek lagi dulu pas SMP atau SMA sih, atau SD juga bahkan kalau nggak salah ada deh. Jadi sendi-sendi apa? Sendi engsel, sendi putar dan lain itu lah nanti ada lagi. Elevatio dan depresio. Elevasi itu mengangkat, terutama dagu atau orang bawah atau pundak dagu. Jadi kayak gini, ini elevasi, depresi ke bawah. Elevasi, depresi, kayak gitu. Ke atas, ke bawah. Retraksi, menarik ke belakang atau mengerut gitu, mengerut. Terutama pundak dagu, atau bisa juga pundak bahu ya, dan menarik ke depan. Jadi retraksi itu menarik ke dalam gitu, protraksi itu ke arah keluar gitu. Jadi kayak retraksi itu lebih ya ke arah dalam sih, maksudnya ke mengerucut gitu, kayak bukan mengerucut, kayak apa namanya, kayak yang membuat jadi kecil gitulah. Itu retraksi. Jadi lebih ke dalam, lebih kayak gitulah. Itu namanya retraksio, dan protraksio itu menarik ke arah depan atau pundak bawah. Jadi kayak melebarkan atau kebalikan dari retraksi. Retrusi ini jarang gue dengar juga sih. Menarik ke belakang, terutama dagu atau rahang bawah bibir lidah, dan protrusi menarik ke depan gitu ya. Lebih menonjol gitu. Tapi ini jarang di ini juga. Circumduksio, gabungan flexio, extensio, abduksio, dan duksio. Jadi ya memutar ya kayak penari balet gitu. Ada gerakan circumduksio. Oke, ini udah. Nah, ini kayak tadi ya. Elevatio, depresio. Ini protraksio, retraksio. Ya. Oh ya, kalau protrusi, retrusi ini rahang kalian ya. Kalian majuin rahang, protrusi, retrusi, mundurin rahangnya. Nah, ini circumduksio boleh tangan ya. Jadi muter. Ada abduksi, fleksi, ekstensi gitu. Oke, ini banyak banget. Ini banyak banget istilahnya. Ada aditus. Aditus ada pintu masuk. Aditus laringis. Pintu masuk laring. Kalau kalian ingat dulu, saluran pencernaan dan saluran pernapasan nyatu ya di faring. Nah, setelah faring, setelah orofaring, habis orofaring itu ada laringofaring, di bawah di laringofaring itu terpecahlah antara sistem pernapasan dengan sistem pencernaan. Nah, pintu masuknya ke sistem pencernaan, sistem pernapasan yang ditutup oleh epiglotis atau plika epiglotika adalah aditus laringis. Tempat masuknya, aditus pintu masuk ke laring, aditus. Ala nasi. Nah, ala itu sayap, nasi itu adalah hidung. Nares, nasi. Ya, nose gitu. Pokoknya itu hidung. Ala nasi itu mana ini? Ya yang ini, yang apa namanya? Ya ini maksudnya yang membentuk lubang hidung, tulang rawan itu adalah ala. Ini namanya bagian ala nasi. Albus putih, albino gitu ya, putih. Angulus sudut, angulus ludovici. Nah, ada lagi istilahnya.
Nah, nantilah itu nanti aja. Yo, anus, anal, ya muara terakhir ya saluran pencernaan ya, anus. Apertura pintu, aponeurosis itu urat lembar tapi yang menyatu gitu. Ini banyak di otot. Jadi kalau kalian gini, daging kurban deh, daging kurban. Nah, kalau pernah merhatiin nggak sih daging kurban? Kayak apa ya? Kalau kalian kurban itu kan biasanya otot sapinya itu, yang daging sapi itu kan kayak lapisan yang apa ya? Lapisan mengkilap gitu ya. Dan ya pokoknya kayak gitu sih. Intinya kayak aponeurosis gitu, urat-urat lembar gitu. Aponeurosis otot dan lain-lain itu masuk ke sana. Mirip kayak gitu. Cuman strukturnya nggak harus nggak harus di atas ototnya gitu ya. Arkus, busur ya, atau lengkung, arteri pembuluh darah nadi, arteriola anaknya, artikulasio adalah sendi, tempat pertemuan antara dua tulang. Brevis pendek, bulbus umbi, bulbus olfactorius, ya bentuknya tuh kayak bulbus gitu, kayak bulb gitu, maksudnya rada menonjol gimana gitu. Kalau kalian bisa cari nanti di Google bulbus olfactorius kayak gimana. Kalau di sini bentuknya kayak umbi. Calyx cawan, canalis dan lain-lain. Ini banyak banget, ini cauda ya, makanya namanya caudalis, commissura dan lain-lain, condylus, crus, kaki, dens, discus, embrio, epicondylus, eccavatio, facies. Semua ini kalian harus tahu. Ya, banyak banget Kak. Iya, tapi tenang aja, kalian bakalan tahu sendiri kok. Yang mulai ngop cuci muka dulu. Oke, silakan. Oke, nanti ini mungkin sampai 20-30 kali ya. Sisanya tanya jawab. Ngobrol-ngobrol aja. Labium. Labia. Pinggir atau tepi yang berdaging. Ya, bibir. Kalau di perempuan, bagian kemaluannya ada labia mayora, ada labia minora. Labia mayora itu yang luar, yang ditubuhi oleh rambut-rambut, itu labia mayora. Labia minora itu adalah yang di bagian dalamnya, yang seperti daun lembaran gitu. Itu labia minora. Nah, tapi pokoknya itu sesuatu tepi yang berdaging, intinya adalah labium. Lacerus, koyak atau robek. Laserasi, ya, luka, itu ada artinya gitu. Lamina, lembar-lembaran. Ligamentum ada ligamen. Kalau kalian makan bakso urat, nah bakso urat apa sih itu yang bikin keras-kerasnya? Itu ligamen, ya itu ligamen otot. Jadi otot itu kan nempel sama tulang. Penghubung otot, jaringan penghubung antara otot dengan tulang ada ligamen, gitu ya. Atau tendon itu tendon, itu tendon, ya. Kalau ligamen itu penghubung tulang dengan tulang. Jadi jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Lobus, bagian yang berbatas. Longus, panjang. Magnus, besar atau mayor, besar. Malleolus, mandibula. Margonda. Depok, Margonda. Tapi ya memang jelas ya. Maksudnya Margonda itu memang ada di tepi kota Depok. Walaupun itu pusat kota Depok, tapi dia ada di tepi. Jadi ya, Margo itu batas, tepi. Maskulina, laki-laki, maksila, rahang atas, meatus itu liang, lubang, liang, minora kecil, dan musculus, otot, untuk muskulus besar, muskuli adalah otot kecil. Gitu. Nervus, nervi, syaraf, nuka, nuke, tungkuk, kuduk, oblikus, serong, omentum, tabir, orifisium, mulut, origo, tempat asal. Otot itu ada origo dan insersio. Origo adalah asal ototnya, insersio adalah tempat otot itu menarik tulang. Kayak contohnya kalau kita narik pintu Indomaret aja deh, kita tarik tuh. Yang kita tarik pintunya, regio asalnya, originnya itu adalah kita. Gitu. Jadi menarik menarik terhadap kita.
menarik. Kalau berdasarkan kita itu kan menarik. Kalau berdasarkan orang yang di dalam tokoh itu mendorong gitu kan. Jadi makanya ada istilah origo dan insersionya. Os atau osteon, osa, osis artinya tulang, ostium pintu, papila puting atau suatu yang menonjol papil gitu ya. Menonjol itu adalah papila. Pars bagian perforatus dan lain-lain, tendo urat ya. Tenia, pita, tenia saginatus, vena, vermis dan lain-lain. Banyak banget ini, banyak banget. Oke. Ini kita masih di anatomi loh ya. Oke, ada yang nanya nih. Untuk menentukan origo dan insersio dari otot, ada tipsnya nggak, Kak? Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana kita bisa membedakan apakah ini origo atau insersio dari otot? Just dulu. Saya jawab. Gampangnya gini. Origo itu adalah tempat yang diam, tempat ototnya itu bertambat gitu loh. Tempat ototnya itu berlabuh gitu. Nah, kalau misalkan bagian yang digerakkan, misalkan contohnya ya, biceps. Biceps itu kalau nggak salah, ini gampang aja deh. Nah, kalau pakai ininya bingung. Biceps itu origo, originnya dia menempel di gelang bahu, gitu ya. Menempel di gelang bahu. Insersionya ada di tulang, gue lupa, antara ini ya, antara biceps sama, antara ini humerus sama, kalau nggak salah ulnaris atau, iya, kalau nggak salah ulnaris deh. Ya, antara, pokoknya dua tulang itu dah, ada antara ulnaris atau nggak sih, satu lagi yang kelingking gue lupa. Ya, di ulna ya, contohnya di ulna deh. Jadi makanya ketika kalau orang binaragawan lagi ya, gue balik lagi ke binaragawan ya. Kalau orang binaragawan pamer otot, biceps, karena dia origonya, insersionya itu ada di tulang ulna di sini di pergelangan tangan, maka pas diginiin muncul kan ototnya berkontraksi karena bagian yang ditarik adalah bagian yang pergelangan tangannya. Sedangkan origonya diem, mau diginiin dia diem kan, kayak gitu. Jadi origo dan insersio, origo adalah bagian yang diam, insersio adalah bagian yang ditarik sama otot. Kayak gitu. Tapi nanti itu hafalan sih kebanyakan. Kalau di anatomi ya. Nah, kita lanjut dulu ya, ini materinya masih ada dikit lagi, sebenarnya belum radiologi juga. Linea anatomika. Jadi secara anatomis manusia itu mempunyai garis-garis khayal yang tentunya mempunyai makna untuk mempermudah pemeriksaan fisik bagi dokter terutama ya. Nah, dari sisi ventral, dari sisi depan, regiotoraks sampai abdomen, toraks dan abdomen atau kerangka bagian aksial tubuh manusia terdiri dari linea mediana anterior atau linea sternalis atau linea mid sternalis. Jadi di sini dia melewati bagian tengah tulang sternum dan sampai terus ke pusar sampai umbilikus ke bawah. Nah, itu garis imajiner ya. Fungsinya ini untuk pemeriksaan fisik, letak jantung, paru, hati, lambung, itu bisa ditentukan dengan garis-garis ini. Kedua ada linea parasternalis dexter sinister. Sebelum itu ada namanya linea sternalis. Jadi ada linea mid sternalis, ada linea sternalis. Linea mid sternalis ada garis yang melewati tengah tulang sternal. Linea sternalis adalah garis yang melewati pinggir tulang sternal. Habis itu ada linea mid clavicularis. Jadi ini ada tulang klavikula. Jadi kalau kalian raba nih, terutama yang laki-laki ya, itu teraba banget di sini tulang yang lurus kayak ini. Nah, itu ada tulang klavikula. Jadi tulang klavikula kalau kalian bagi dua, tengahnya kalian tarik garis lurus ke bawah, itu adalah linea mid clavicularis namanya. Garis imajiner. Oke. Dan di antara linea mid clavicularis dan linea sternalis ada linea parasternalis. Gitu. Jadi definisi linea parasternalis ada itu, garis di antara linea mid clavicularis dengan
linea sternalis. Axillaris, ketek, ya istilahnya, gampangnya ketek, anterior, ke depan, media, dan posterior. Udah. Anterior aksila, mid aksila, dan posterior aksila. Di bagian pundak, di bagian belakang punggung, berdasarkan skapula. Linea scapularis, jadi melewati angulus inferior oscapulae dextra sinistra. Itu nanti kalian pasti belum kebayang, tapi nanti kalian akan kebayang itu di sini, linea scapularis, ya. Dan linea mediana posterior atau linea mid vertebralis, karena dia menyusuri tulang vertebral. Kayak gitu. Tulang vertebral, tulang punggung, Nah, orientasi anatomis, ya kita juga harus tahu orientasi anatomis. Contohnya di sini koste 1, koste 2, koste 3, itu dari mana dia? Utamanya dari ventral, dari atas ke bawah. Gitu. Ini standar. Gitu. Ini penamaan aja sih. Intinya orientasinya itu dari sisi ventral, bukan dari sisi yang lain. Nah, kalau misalkan kita selanjutnya ada orientasi di regiopelvis dengan penyesuaian arah jarum jam. Jadi ini sangat berguna ketika kita melakukan rectatuse. Rectatuse itu kita memasukkan jari kita ke lubang anus pasien untuk meraba. Kalau di laki-laki umumnya itu kita untuk meraba prostat. Apakah ada pembesaran prostat pada laki-laki atau enggak? Ini contohnya ini laki-laki juga ya, bisa kita lihat sini. Ini lubang anusnya. Kita masukkan jari kita raba gitu. Oh, ini ada pembesaran. Pembesarannya kayak gimana? Di jam berapa? Itu dengan arah ini. Pukul 12, pukul 6, 3, 9, ini harus kalian hafal. Pokoknya 12 ini mengarah anterior, 6 ini ke bawah. 3 dan 9 itu mengikuti arah jarum jam. Gitu ya. Oke, lingua anatomi. Nah, di language atau bahasa anatomis yang ditetapkan, yang disetujui, distandarisasi oleh dunia adalah Latin atau Latinized Greek, ya. Bahasa Yunani yang dilatinisasi, istilah gitu. Kayak ya kalau kita kayak bahasa Jaksel gitu ya. Bahasa Indonesia yang diinggris-inggrisin. Nah, tapi dalam 50 tahun terakhir, karena juga banyak penemu dari bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Inggris, ada juga Latinized English gitu. Some English terms were added gitu. Jadi, kalau di FKUI sendiri pun ada 2 bahasa anatomi yang dibenarkan, yaitu bahasa Latin dan bahasa Inggris. Jadi kalau kita memberikan bahasa Inggrisnya pun juga benar. Kayak gitu, ya. Yang salah adalah bahasa Indonesia, gitu ya. Karena memang secara internasional bahasa Inggris dan bahasa Latin ini diterima, gitu. Nah, contoh penamaannya ini, penamaan anatomi ini berdasarkan bahasa Latin, ya bahasa baku. Ada yang bilang karena bahasa Latin adalah bahasa tua yang udah jarang pemakainya, sehingga dia bahasa baku, nggak bertambah. Kayak bahasa Indonesia adalah sabi, harusnya kan bisa jadi sapi, terus apa lagi ya, bahasa gaul, gue, lo gitu, ada bahasa tambah-tambahannya kalau pemakainya. Tapi kalau Latin udah jarang dipakai, dan karena jarang dipakai itu jadi standar baku, dia baku nggak banyak berubah bahasanya. Nah, untuk bahasa Latin sendiri, anatomi sendiri itu dia menganalogikan. Contoh, even word monster like cartilago arytenoid. Cartilago dalam bahasa Latin artinya adalah tulang rawan. Arytenoid adalah gravy boat, kapal pengantar mayat gitu. Kayak ya kalau misalnya kalian ingat tuh ada beberapa bangsa-bangsa dulu yang dia tuh mayatnya tuh diterbangin di kayak gimana ya? Kalau kalian nonton Thor di Marvel tuh yang ketika si ratunya ibu meninggal, itu kan dia dikasih kapal gitu kan. Nah, itu kayak gitu-gitulah. Namanya gravy boat. Jadi
bentuknya ya misalnya kalian lihat ini kartilagos yang mana sih bentuknya nih kayak gini arytenoid. Tapi kayak kalian mungkin gak kebayang gitu ya gimana kok bentuknya begini, jauh banget tuh. Ya memang kayak gitulah anatomi gitu. Menurut para ahli ini mirip dengan gravy boat. Jadi ya namanya cartilago arytenoid. Dan ditetapkan gitu ya. Oke. Nah, ini yang dipakai namanya adalah terminologia anatomika. Sekarang ada dua. Maksudnya gini, versi duanya. Jadi terminologia anatomika atau TA2. Kalian kalau mau cari-cari, mengecek itu bahasa Latinnya sesuatu, ada website nih yang bisa kalian, ini namanya, everyone. Sorry. Ya, udah kirim belum? Nah, namanya ta2viewer.com. Nanti kalian bisa cari juga di Google ya. TA2viewer itu adalah kamus dictionary online untuk anatomi bagian-bagian tubuh manusia. Gitu. Di situ juga ada untuk misalkan biceps brachii. Itu apa istilah anatominya, istilah anatomi terbarunya, istilah bahasa Inggrisnya, istilah terminologi anatomika yang pertama, gitu ada semua. Di sana ada semua. Kalian bisa cek. Gitu ya. Itu kamusnya. Jadi nggak perlu beli buku lagi ya. Lanjut kita ke radiologi. Nah, radiologi secara singkat aja ini karena udah mau setengah 9. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang melihat bagian tubuh menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik itu elektromagnetik ataupun mekanik. Dan dia berhubungan dengan anatomi, secara garis besar terbagi dua, ada diagnostik dan intervensional. Ahli radiologi diagnostik menggunakan gambar medis seperti sinar X, ultrasound, CT, MRI untuk diagnosis penyakit di mana saja di tubuh. Nah, pembagian ini banyak banget ya, kalian bisa lihat. Ada neuroradiologi, pediatrik, breast imaging, kardiovaskular, chest, gastrointestinal, genitourinary, muskuloskeletal, emergency, dan nuklir. Ya, nuklir itu benar-benar kita memakai bahan radiologis, maksudnya bahan radioaktif kita suntikan ke dalam tubuh manusia untuk diagnostik ataupun terapi pengobatan, umumnya kanker sih biasanya. Nah, ilmu radiologi ini muncul karena kebutuhan akan mengetahui letak penyebab suatu penyakit, tapi kita nggak boleh ngebunuh manusianya gitu. Kalau kita diseksi ke anatomi ya mati dong manusia, itu nggak menyelesaikan masalahnya. Makanya tiba radiologi ini terobosan baru. Nah, pencitraan medis di sini penjelasannya merupakan visualisasi organ, bagian tubuh, jaringan yang untuk digunakan dalam diagnosis klinis. Jadi kayak orang kayak kemarin contohnya COVID ya, pernah sempat viral apa namanya ground glass opacity pada gambaran CT scan gitu. Ataupun juga kedokteran nuklir untuk aktivitas kanker dan penyuntikan optik dan lain-lain ya. Dan nanti bisa kalian lihat, pokoknya radiologi adalah ilmu yang mempelajari bagian dalam tubuh manusia dengan medianya adalah gelombang, walaupun elektromagnetik ataupun mekanik, gitu ya. Gelombang mekanik ini bisa suara seperti kita contohnya pada USG. Elektromagnetik ini contohnya pada MRI ataupun kalau pada CT itu ada gelombang radiasi ya. Radiologi dasar. Nah, modalitasnya, jadi untuk foto, modalitas radiologi itu ada X-ray, fluoroskopi. X-ray itu foto polos, fluoroskopi, CT, MRI, PET scan, SPECT, dan ultrasound. Nah, secara umum dibagi dua sebenarnya. Ada yang radiologi struktural, di mana dia mempelajari tentang struktur saja, anatomi saja, dari satu organ tubuh, yang mana kalau misalnya ada kelainan, ada benjolan, ada inflamasi, ada patah, kayak tulang patah kan di ronsen tuh. Nah itu anatomi ya, struktural aja. Kita nggak bisa menentukan fungsi tulangnya gimana dan nggak bisa. Informasi tapi beda kalau untuk fungsi ya, seperti PET scan dan SPECT ini karena pakai bahan radioaktif yang disuntikan, jadi kita bisa mengetahui oh ini aktif, oh ini nggak aktif tubuhnya gitu.
Nah, jadi kalau digabung SPECT dan CT atau PET-CT, anatomic information and functional information resulting in better localizations and definition and scintigraphy findings. Gitu. Nah, sedikit perbedaan antara, bentar ya, gue minum dulu ya. Bentar. Sedikit perbedaan antara term radiologi, istilah radiologi dan anatomi. Kalau tadi di anatomi kita mengenal sagittal, frontal, transverse, kalau di radiologi kita menyebutnya sagittal, koronal, dan aksial. Gitu ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ini di radiologi belajarnya ini, kalau di anatomi istilahnya gini, emang suka begitu, beda. Jadi nggak tahu ya, masing-masing ilmu tuh ada perbedaannya gitu, tapi intinya kalian barangnya sama, cuman nyebutnya aja yang beda gitu. Emang agak ribetnya di situ antara anatomi dan radiologi. Entah kenapa ya kok bisa beda kayak gitu, tapi ya udah gitu. Jadi kalau transverse kita sebutnya aksial, potongan aksial. Kalau frontal kita sebutnya koronal, dari yang saya sebutin. Nah, ini bedanya. Hitam putih semua kan. Nah, kalau mungkin yang baru masuk belum, oh ya, thank you ya, itu udah di kasih linknya yang benar. Oke, itu ada ultrasound, CT scan, MRI, dan X-ray. Ini mungkin kalau baru masuk atau baru ngeliat ya, itu apakah ini sama aja semuanya gitu kan? Tampak samanya, tapi ini beda gitu ya. Kalau ultrasound tuh nampaknya kayak gini nih. Dan dia umumnya selalu kayak gini nih, hampir selalu kayak gini. Kayak bentuk tabung itu. Sorry. Nah, kayak gini. Karena dia probe gitu ya. Karena kalau kalian lihat kayak ibu hamil dia di USG gitu, probe-nya kan bentuknya lurus gitu kan. Nah, itu gambarnya kayak gini nanti. Gitu. Kalau CT scan, dia bulat. Kalau kalian pernah lihat mesin CT scan tuh yang bulat orang dimasukin itu, kayak tray dimasukin, karena bulat bentuknya, ya jadi kayak gini, dipotong-potong nih, seset gitu. Jadi CT scan itu memotong-motong berbagai potongan, bisa kita lihat. MRI juga sama, bedanya kalau MRI ini pakai gelombang magnet ya, sama kalau CT scan ini pakai gelombang X-ray, sinar X. Kalau X-ray ini cuma 1 kali. Ada yang pernah foto X-ray kan? Ada yang pernah nggak? Kemungkinan besar sih harusnya udah kemungkinan besar sih pernah sih ya. Tapi ya ada juga yang pernah, ada juga yang belum sih. Tapi ya X-ray itu pokoknya cuman di foto aja gitu. Nah, pernah kan? Ya nggak apa-apa. Kalau gelombang cinta alatnya apa Kak? Alatnya gombal ya. Bohong itu semua. Nggak bercanda ya. Iya. X-ray. Aduh, kok belum nggak sih? Aduh, kurang kencang. Oke. X-ray itu dia modalitasnya pakai sinar X ya. Ya, foto polos doang gini. Dan kita nggak bisa lihat detailnya. Kalau MRI itu kita bisa lihat jaringan jaringan lunaknya bisa kita identifikasi. Kalau X-ray dan lain-lain tuh lebih ke jaringan kasar. Jaringan yang keras gitu, jaringan yang keras. Nanti kalian, coba sekarang bedain. Coba apa ya? Ada yang mau jawab nggak? Ini apa nih? Foto apa nih? Hasil foto apa? CT, X-ray. Bisa menjawab? CT ya, benar ya, CT ya. Computed tomography, benar. Kalau ini gambar apa? MRI, keren banget. Kok pinter sih? Bagus sih, bagus. Senang deh. Oke, kalau yang ini nih. Ada yang aneh nggak sih sebenarnya pada gambar ini? Jaringan 6. Iya, bener ya. Polydactyly, keren banget. Gue nggak berani lah ngomong polydactyly tadi, tapi udah gue kira pada nggak ngerti, tapi udah bener ya. Polydactyly ya, boleh lah. Jarinya 6 ya. Kita ini jarinya 6 banyak banget ya, tapi ya ini adalah X-ray, bener ya. Kalau ini lewat lah. Ini USG 4D. USG 4 dimensi. Ya, tapi
istilah apa ya, dasarnya dia USG doang. Gitu. Nah, ini nih yang mungkin gue belum tunjukin. Enggak, jangan ini dulu deh. Ini dulu deh. Ini dulu deh. Ini apa nih? Masa nggak tahu sih? USG, USG ya, benar ya. Ini USG yang 2 dimensi. Oke ya. Oh iya, sorry. Ini harusnya USG 3 dimensi. Sebenarnya ini kalau gambar gini dong, ini USG 3 dimensi. Bedanya apa sih USG 3 dimensi, 4 dimensi? USG 3 dimensi ya udah itu kayak kubus saja, kalian ngelihat bayinya diem gitu. Tapi kalau 4 dimensi itu bayinya bergerak, itu bisa kita lihat gitu loh. Itu yang 4 dimensi ya. Itu kalau kalian lihat itulah apa namanya, iklan-iklan di rumah sakit atau di klinik-klinik, ya sudah melayani USG 4 dimensi. Ya USG itu ultrasonografi. Nah, ini ada USG. Nah, ini nih. Apa ini? MRI. Ada lagi nggak MRI? Iya, ya ini sebenarnya ya tapi kalau gini ya, kalau kita di sini Parkinson dan ini normal dan nggak normal, kita kan menilai fungsi ya. Bisa kok. MRI itu bisa, ada namanya yang baru tuh sekarang functional MRI, fMRI. Tapi yang di sini yang dimaksudkan sini adalah ini ada contoh dari PET scan. Ya, dia menilai fungsi satu organ, pekerjaan satu organ. Kita bisa di sini nih. Pada orang normal, dalam keadaan normal, kita lihat bahwa di area otak di sini tuh dia bekerja nih. Jadi PET scan tuh kayak gini. Jadi kita misalkan gula kita tempelin sama molekul radioaktif, di mana nanti saraf-saraf itu atau satu organ tubuh itu kan dia mengonsumsi si glukosa tadi kan. Nah, ketika banyak dikonsumsi, maka dia akan terkonsentrasi pada satu wilayah. Nah, makanya itu bisa kita lihat kalau dia aktif, dia akan banyak mengonsumsi sehingga dia kelihatan di sini. Oh iya nih, kelihatan normal, nih kelihatan jelas merah-merah gini. Nah, tapi pada orang Parkinson bisa kita lihat sebelum terapinya, dia mengalami penurunan ya, penurunan aktivitas di otak, di bagian otak yang sama gitu. Jadi kita melihat fungsinya. Oh, di bagian otak sini yang tadinya ada aktivitas jadi nggak ada gitu. Tapi untuk anatomisnya kita nggak terlalu bisa nilai ini di mana gitu. Harus dilakukan imaging lain untuk menentukan ini anatomis di mana. Nanti ditentukan sama si PET scan-nya, baru nanti PET scan-nya ngedeteksi oh di sini bagian sini gitu ya. Jadi ini adalah fungsi atau PET scan ya. Nah, penutup kita ngobrol-ngobrol aja. Kadaver ya, kadaver adalah orang yang telah meninggal yang diseksi, yang dipotong-potong untuk sebagai bahan pelajaran. Ya, jadi ini yang terkenal ya di anak kedokteran mungkin ya. Kayak kadaver anak kedokteran ketemu mayat. Ya, mungkin yang angkatan 2020, angkatan corona belum sempat megang kali, ada kesian banget. Tapi memang tapi harusnya sih ada sih. Kalau di FKUI sendiri katanya kalau udah offline nanti akan ada kelas khusus buat anatomi ini, karena memang susah gitu ya bedainnya. Yang bisa kita lihat sini tuh ya, ini kadaver, ini kulitnya udah kita kelupas untuk kita melihat struktur interiornya. Ini banyak ini, kalau ini sih ini ya apa namanya, nodus limfatiknya. Nah, ini pembuluh darahnya bisa kita lihat sini jelas nih, arteri carotis communis di leher ini ya. Ya, di sini ada tulang klavikulanya bisa kita lihat ya, sudah diangkat, paru-parunya juga, kostenya udah diangkat di sini. Ya, ini adalah jantung kadaver ya, dan ini adalah apa? Ayo, ini tangan apa kaki nih? Ini yang gue pernah bingung ini. Ini tangan apa kaki sih?
Ada yang jawab tangan, ada yang jawab kaki, ayo. Ini yang gue bingung ini. Ya nggak apa, ini maklum banget kedokteran anak semester 1 kedokteran atau anak maba FK yang sepotong terus bingung nih apa kaki atau tangan ya? Tangan, tangan atau kaki? Kelihatan banget, tangan fix. Ayo tuh, Sobota bilang tangan. Tangan, kaki. Ayo, tangan sama kaki. Ran, gimana nih, Ran? Ada yang banyak jawab nih, Ran. Kepala itu mah tuh. Kawan ini leher kali ini. Ini kan ada rambut nih, rambut kepala nih. Oh, ini rambut apa? Ayo, rambut kepala, rambut ketek. Ayo, ada bulu ketek. Ayo. Kaki, ayo, tangan atau kaki? Lucu ya. Lucu banget. Maksudnya, gimana, gue juga lucu. Gue tuh dulu mau ngetawain diri gue sendiri gitu. Kayak, anjir, kayak jelas banget kalau kita lihat itu, kita lihat orang nih, tangan kaki jelas banget kan. Tapi akan lucu ketika kita masuk kelas anatomi, kita bingung bedain ini tangan atau kaki. Nah, oke. Ran, coba Ran, jawab Ran. Satu aja deh, tangan atau kaki Ran? Leher itu mah. Tapi kalau gue ya, Iya. itu kelihatan tuh otot terpanjang. Iya. Oke, makan mie soto sambil belajar anatomi. Oke, jangan ketukar nanti dagingnya mana. Nggak bercanda. Oke, jadi gimana Ran? Ini tangan atau kaki Ran? Aku foot kaki. Oke, ya, jelas ya, benar kata Rana. Ini adalah kaki. Oke, selamat untuk tim kaki ya. Tepuk tangan dulu dong. Hemat. Kok bisa Kak kaki? Dari mana ngelihatnya? Oke, tadi ada yang bilang itu dengkulnya kelihatan. Mana dengkulnya? Yang ini dengkulnya. Yang mana? Yang di bawah lutut mana ini dengkulnya? Oke, ya ini dengkul ya. Kelihatan patella, keren banget nih ada bahasa patella, ada patelanya. Nah ini patella ya, ini dengkul ya patella. Nah ini ada otot-ototnya juga ya, bisa kita lihat ini kalau biceps, ya kan tadi dibilang kan kalau apa otot di tangan itu ada biceps, ada triceps terbesarnya ya di antebrachii. Gitu. Nah berarti ini apa bulu apa? Tadi ada yang udah jawab ya. Ini bukan bulu ketiak, tapi ini bulu kemaluan ya. Oke ya, kita ngomongnya sopan aja lah. Oke, nah ini ada otot terpanjang juga nih. Namanya apa ini? Gue lupa sih. Apa sih? Gue lupa namanya. Terkenal banget itu. Pokoknya itulah. Sartorius. Apa? Sartorius. Ya, oh ya di sini pas Sartorius. Oke. Nah ini ya, jelas di sini juga ada namanya otot biceps femoris. Sorry. Quadriceps femoris. Quadriceps femoris. Oke, Kak izin tanya, kalau lihat kadaver gitu, lemak yang dia punya pas jadi manusia itu bisa kita bilang bisa. Di FKW sendiri, gue waktu itu pernah sempat dapat sediaan yang dia masih nempel sama kulit ya. Mungkin ini apa? Pas diseksinya itu, pas diseksi di copot-copotnya itu kurang bagus, jadi lemaknya itu nempel. Dan bayangin, ketika gue megang stadion itu tuh bener-bener tangan kita berminyak banget, berminyak kayak minyak goreng gitu. Gak enak deh pokoknya gitu ya. Kayak ada nanya nih, kadaver tuh bau gak? Gimana Ran? Bau nggak sih Ran kadaver tuh? Tergantung ya, kalau misalkan apa namanya kering nggak bau, kalau dipegang pakai tangan kosong juga kalau misalkan dipegang nggak pakai sarung tangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kadaver basah tuh, wah gue sampai nangis sih. Nangisnya kenapa tuh? Perih banget gila. Ya. Udah perih mata, perih hidung. Ya. Ini yang kalian akan rasain ya nanti pas akan masuk pertama kali ngeliat kadaver itu. Ngeliat kadaver tuh, aduh, rasanya tuh pengen nangis gitu. Nangisnya tuh bukan gara-gara kasihan, bukan. Tapi gara-gara
formalinnya itu. Jadi karena memang sidin manusia ini atau kadaver ini adalah manusia yang direndam direndam atau disemprot formalin. Kalau di FKUI itu gue lihat ya kalau laboran anatomi itu selalu sebelum praktikum itu disemprot formalin, semprot. Jadi bener pas kita ngelihat bener perih untuk pertama kali. Tapi untuk terbiasa, nanti kalian kalau ujian anatomi itu kalian akan lebih takut pada ujiannya dibandingkan dengan perih mata kalian. Gitu sih ya. Oke, ini pertanyaannya nanti dulu ya, kita lanjut dulu. Nah, ini yang struggle di anatomi adalah ini. Jadi ya ini gampang sih, ini kita tuh quadriceps femoris. Terus ini ada apa namanya? Sartorius tadi ya. Mana tuh Sartorius mana sih? Oh ya, ini Sartorius bener ya. Ini Sartorius yang melintang ini. Terus ada apa namanya? Tensor fasciolate, quadriceps femoris, terus ada si psoas mayor, psoas minor gitu dan lain-lain. Nah, ketika kalian lihat ini, kadaver nih, beda jauh kan. Ya, kalau misalnya kalian udah terbiasa ngeliatnya, ya kelihatan, oh ini quadriceps femorisnya, oh ini apa namanya, tensor fasciolate, oh ini yang bagian ini apa? Ini kayaknya si aduktor ya, kayaknya si aduktor ya, aduktor longus nih. Kayak gitu. Gitu ya. Nomor 2 no. Oh, 2 Sartorius, sorry. 2 Sartorius, ini rectus femoris, nomor 3, nomor 5 vasus medial, vasus lateral gitu. Ya itulah struggle-nya. Tapi ya makanya belajar anatomi. Makanya gini, di kedokteran tuh buku yang salah satu yang paling mahal tuh yang buku atlas anatomi. Tapi di Indonesia sendiri, di FKUI sendiri tuh harus punya. Karena kenapa? Karena kalian pas masuk lab anatomi itu kalau di FKUI sendiri itu nggak boleh, sama sih di Indonesia semua sama, itu kalian nggak boleh bawa perangkat elektronik. Jadi sesakral itu, maksudnya nggak boleh itu buat masukkan apa elektronik ya, media elektronik, baik itu HP, kamera dan lain-lain, itu nggak boleh. Jadi kalian harus nyamain antara atlas dengan kadaver, baca bolak-balik oh ini gitu. Belum nanti kalian harus ganti-gantian gitu. Jam tangan nggak boleh juga Kak. Kalau jam tangan di gue boleh sih, gitu. Tergantung nanti kalian labnya gimana. Ya, oke ini developmental anatomy ya, ada videonya. Cuman gue lebih pengen tanya jawab aja sih, udah 10 menit terakhir. Kelas juga ini sama videonya. Oke, kita jawab pertanyaannya kalian ya, ngobrol-ngobrol. Oke. Anjay. Maaf, astagfirullah. Nah, mending kita jawab pertanyaan soal kadaver dulu ya, kayak banyak